di sini itu sudah dipraktekkan bukan hanya di bibitnya saja, di bibitnya. tapi di tanaman pemupukan di tanaman yang sudah vegetatif atau generatif Ya, tetap dimasukkan. tetap dimasukkan. Perbandingannya 5% 5% dari total dari pupuk. total pupuk yang diberi. Jadi kuncinya intinya batangnya itu dia jaga untuk besar dan kuat. Kalau di 2 tahun pertama itu lebih ke arah tinggi, kemudian 3, 4 itu ke arah pembesaran batang. Nah, cara untuk itu atau di fase generatif itu yang difokuskan adalah di fosfat kemudian kalium. Kalau dirasa masih sedikit kurang nitrogen ya baru ditambahkan nitrogennya gitu. Iya. Tapi yang dominan adalah di fosfat dan kalium dan ini bisa di rolling ya. Iya. Supaya nanti proses generatif dari pembungaan pembuahannya itu bisa lebih maksimal. Jadi kalau rumus kita di sini Pak, jadi di awal pertumbuhan N, P, K rendah gitu kan. Nah untuk Generatif. mendekati generatif P dan K yang naik gitu. N-nya yang rendah. Jadi yang paling utama itu di P-nya berarti ya? P-nya dari awal sampai akhir. Tinggi berarti ya? Bajunya ini ada tulisan AA Kadu. Nah, untuk penikmat durian tentu saja mungkin sudah sangat familiar gitu. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk datang dan belajar langsung nih dari yang merawat atau pengelola di lahan AA Kadu ini ya. Iya. Dengan siapa ini? Saya dengan Acang. Mang Acang. Iya. Mang Acang. Mohon maaf nanti kalau saya tanya-tanya tapi pertanyaannya kurang bermutu karena saya kurang paham dalam bidang durian ya. Di ini ya, kalau melihat di media sosial itu AA Kadu itu kan sangat terkenal di duriannya ya. Iya. Apakah itu hanya menjual buahnya saja atau bibitnya itu juga dijual? Ini kebetulan kita menjual bibitnya juga. Kita produksi sendiri dengan mengambil entes yang sudah hasil produksinya ada. Oke, jadi bukan hanya menjual buah yang sudah ada, tetapi bibitnya juga disediakan. Disediakan. Kalau boleh tahu, untuk bibit yang disediakan di sini ada berapa macamnya? Ada musangking, ada duri hitam, ada masmuar, ada bawor, dan yang lain-lainnya. Berarti lumayan banyak jenisnya ini ya? Lumayan banyak, ya. Oke. Kemudian saat ini itu banyak sekali yang menurut saya itu lumayan ikut-ikutan gitu ya. Jadi ada yang tanam, lihat durian, pengen nanam nih. Iya. Nah mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa diperhatikan untuk petani pemula dalam mau berbudidaya durian. Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan itu? Yang perlu diperhatikan itu adalah kemauan tanahnya, bukan varietasnya. Jadi intinya tanahnya dulu. Tanahnya dulu. Ini tanahnya MDPL-nya berapa gitu kan, tanahnya seperti apa, cocoknya dengan varietas apa, seperti itu. Oke, jadi pertama yang harus dilakukan kita ngecek kondisi lahan kita. Lahan kita dulu. MDPL-nya berapa, kondisi tanahnya seperti apa? Seperti apa dan suhu udaranya seperti apa. Oh, berarti tidak bisa semua varietas itu ditanam di semua dataran berarti ya? Kalau bisa aja, cuma yang lebih progresnya ada varietas-varietas tertentu untuk di DPL tersebut. Oh, gitu. Jadi maksimalnya itu nanti akan tumbuh baik atau sangat cocok di ketinggian sekian gitu ya. Jadi tidak mungkin di semua dataran meskipun bisa tumbuh, tapi hasilnya nanti kurang maksimal. Jadi langkah pertama menentukan MDPL dan kondisi tanahnya. MDPL, kondisi tanah, suhu udaranya seperti apa. Kalau ini ada yang tanya, misalnya saya di dataran rendah nih, misalnya kurang dari 500 mdpl, kira-kira yang paling cocok apa? Kalau kurang dari 500 itu ada cocoknya musangking, duri hitam, masmuar, gitu. Tapi paling mendominasi musangking, durian hitam itu di dataran rendah. Di dataran rendah. Kalau dari 500 sampai ke 1000? 500 ke 1000 masuk juga musangking. Masih masuk. Kalau bisa hindari yang karakter buah besar aja kalau DPL. Hindari yang buah besar berarti ya? Ya, seperti montong, bawor, seperti itu. Itu kurang direkomendasikan? Kurang rekomendasi. Itu lebih di dataran rendah berarti? Lebih ke dataran rendah kalau seperti bawor, montong. Kalau di dataran yang lebih dari 1000 mdpl?
Kalau lebih dari 1000 mPL lebih baik kita melihat areanya dulu. Di area tersebut itu apakah ada tumbuh pohon durian dan sampai berbuah atau tidak gitu. Soalnya kalau di DPL terlalu tinggi, yang jadi permasalahannya susah berbuahnya karena terlalu dingin gitu kan, tidak mendapatkan stres. Jadi tanamannya tumbuh tapi tidak berbuah. Iya. Jadi kalau mau nanam cek dulu ya kira-kira ada pohon durian dan bisa berbuah atau tidak itu ya. Iya. Tapi kalau tadi sudah dijelaskan di dataran rendah, menengah dan dataran tinggi gitu. Tinggi. Tapi sebenarnya tetap ada yang cocok untuk dataran tinggi, tapi harus melihat di sana itu potensi berbuah atau tidak itu ya. Iya. Terkadang kan ada MDPL di atas 1000 tapi hawanya ada ya hangat juga. Hangat-hangat gitu. ya. Ada yang dingin Dingin banget. banget itu. Jadi kalau bisa ada hangat-hangatnya ini ya. Iya. Mungkin itu untuk menjadi ready made. Pertama berarti terkait dengan ketinggian. Yang kedua apa? Kalau yang kedua bibit. Bibit. Jadi kita tahu tanah kita. Yang kedua bibitnya seperti apa? bibitnya. Kalau saya ya lebih memilih bibit yang masih kecil supaya gampang lebih adaptasi ke area lahan. Tidak terlalu manja kalau dari kecil nantinya. Oke, jadi bibit itu bukan malah yang semakin tinggi, semakin panjang itu semakin bagus, itu tidak? Tidak jadi patokan itu, Pak. Kalau saya alami ya lebih senang menanam bibit yang kecil. Memang dari awal kelihatannya lama, tapi ketika sudah adaptasi dengan lahan, dia lebih aman. Kalau kecilnya itu seberapa? Ini termasuknya kecil, sedang, tinggi atau gimana? Kalau ini masuk ke yang kecil ini. Kecil? Iya, Jadi patokannya mungkin kurang dari 1 meter. kurang dari 1 meter. Ini kan kondisinya masih muda kan. Ketika ditanam masih muda, kondisinya dia lebih cepat adaptasi dengan tanahnya. Si akarnya lebih cepat mengenal area tersebut. Jadi nanti perkembangannya itu bisa lebih maksimal gitu ya. Dan ini kan kita alhamdulillah perawatannya ada pembekalan, kita memakai humik acid, memakai mycorrhiza juga, trichoderma, jadi insya Allah aman dari stres ketika awal tanam. Oke, jadi yang kedua itu adalah di ukuran ya. Jadi ukuran segini sekitar 1 meteran ini cocok ya. Cocok. Paling intinya untuk adaptasinya itu paling cepat dan paling memungkinkan gitu. Iya. Meskipun awalnya terlihat pendek, tapi nanti ketika sudah tumbuh cepat. Gimana? Beda kalau yang sudah tinggi. Yang kedua mungkin yang membedakan pembibitan sini dengan yang di luar sana mungkin di sini sudah dibekali berarti ya. Dibekali ya. Dibekali. Tadi kalau tidak salah ada humid acid atau asam humat, kemudian ada mycorrhiza, kemudian trichoderma. Itu aplikasinya bagaimana? Dicampur dengan media tanamnya atau media semainya atau dikocor atau gimana? Kalau kita lebih memilih dikocor. Dikocor. Kalau di medianya kita memakai campuran ada sedikit tanah dapuran bambunya. Jadi kalau untuk di medianya hanya tanah di bawah dapuran pohon bambu. Iya. Ada sekam, tanah biasa dan kapur. Ya, intinya mungkin itu ya, dari medianya seperti itu. Kemudian di bibitnya yang membedakan di sini dengan yang di luar itu di sini sudah dibekali. Iya. Ada asam humatnya, ada trichodermanya dan ada mycorrhizanya. Iya. Itu sangat mendukung untuk pertumbuhan tanamannya. Sangat mendukung banget ke pertumbuhan akarnya. Dia menghindari stresnya juga. Karena biasanya kalau enggak seperti itu tanaman mudah stres ya. Mudah stres. Di bibitnya bagus tapi tidak mampu beradaptasi, jadi tidak tumbuh ya. Iya. Oke, jadi mungkin itu ya sahabat petani semua. Jadi asam humat bukan hanya digunakan ketika di tanaman cabai saja, tapi di sini juga digunakan ya. Kita selalu menggunakan ketika kita pemupukan di pohon-pohon yang besar juga pasti memakai asam humat 5% dari total NPK misalkan pakai kimia ya. Karena secara teorinya kan dia adalah untuk tukar kapasitas kationnya gitu kan. Makanya kita selalu menggunakan humik acid. Oke, jadi di sini itu sudah dipraktekkan bukan hanya di bibitnya saja. Di bibitnya. Tapi di tanaman pemupukan di tanaman yang sudah vegetatif atau generatif ya, tetap dimasukkan. Tetap dimasukkan. Perbandingannya 5% dari total pupuk. Dari total pupuk yang diberi.
Berarti itu cara aplikasinya dicampur dengan pupuk kimia, oplos. Di oplos ya. Oplos kemudian ditaburkan Ya, gitu ya. misalkan kalau 1 kilo pupuk kimianya berarti 5%-nya hanya 50 gram gitu. Kita memakai 5% itu paling minimal gitu. Batasannya 5 sampai 10%. 5 sampai 10. Tapi pada dasarnya asam humat itu wajib gitu ya. Wajib ya. Jadi sudah sangat merasakan manfaat dari asam humat ini ya. Sudah sangat merasakan. Jadi yang diberikan bukan hanya NPK-nya tapi asam humat ini. Iya, membantu jaga pH-nya juga. Jadi kalau semua bibit yang ada di sini berarti sudah terjamin gitu. Ada asam humatnya dan ada trichoderma dan mycorrhizanya. Iya. Oke, dan ini mungkin yang berbeda dari yang lain gitu ya. Jadi di sini bukan hanya sekedar jual bibit, tapi bibitnya juga sudah diberikan sistem pertahanan lah, dari awal itu sudah dibekali ya. Oke. Kemudian tadi setelah bibitnya tentu saja yang berkualitas ya. Iya. Dan di sini insya Allah sudah berkualitas karena tadi perawatannya, kemudian dari bahan-bahan yang dimasukkan itu sangat mendukung pasca perpindahan tanam. Kemudian setelah pemilihan bibit apanya lagi Ayah? Setelah pemilihan bibit, pertama pola tanam. Pola tanam. Pola tanam. Apalagi kalau pola tanam di tanah liat, tanah merah yang menyimpan kadar airnya lebih tinggi, itu wajib dibusut. Jadi di bedengan, gundukan. Digundukan untuk menghindari gendangan air. Karena durian itu sensitif kelebihan air. Sangat sensitif kelebihan air. Jadi dia butuh air tapi tidak suka jenuh air. Betul. Jadi yang ketiga, dalam proses penanaman itu kita harus memperhatikan kondisi lahan kita. Kata kuncinya itu adalah durian tidak menyukai tanaman yang jenuh akan air. Jadi, kalau di tanahnya yang mungkin kadar liatnya tinggi, ini sangat terlihat ya. Jadi kalau musim penghujan dia biasanya sangat lembek. Sangat lembek. Kalau musim kemarau sangat kering. Pecah. Nah, itu direkomendasikan untuk digundukan untuk menghindari genangan. Tapi kalau yang ditanam mungkin di bagian bawah itu untuk tanah-tanah yang seperti apa? Kalau untuk di tanah kita kan ini gundukan posisinya, kita kupas topsoilnya aja dari sekitar. Itu kan ada, kalau tanahnya yang porositas tinggi tetap aja dibusut, tapi tidak terlalu tinggi juga, gak apa-apa gitu kan, karena memiliki porositas yang tinggi. Tapi kalau yang tanah merah, tanah liat itu sebisa mungkin gundukannya agak tinggi lah, untuk menghindari kelebihan air itu. Mungkin itu teman-teman bisa dicatat nih, yang mau nanam silahkan pastikan kondisi tanahnya untuk menghindari genangan. Kata kuncinya adalah menghindari genangan. Kemudian yang ketiga Kak, yang keempat, apa lagi ya yang perlu diperhatikan? Untuk yang perlu diperhatikan setelah tanam dengan pola yang busut itu perawatan aja, jaga hama penyakit, cukupi nutrisi, insya Allah aman. Kalau untuk mencukupi nutrisi, idealnya untuk pemupukan ini dilakukan berapa hari sekali? Untuk pemupukan kalau dosis rendah sebulan sekali. Sebulan sekali. Organiknya jalan, kimianya jalan. Organik yang dimaksud itu kotoran hewan kah? Atau asam humat itu atau apa? Kotoran hewan bisa, asam humat bisa. Ketika memasukkan pupuk NPK yang kimia itu kita akan masuk juga asam humat organik. Dari 3 bulan sekali masuk juga organik padat, pupuk kandang juga. Jadi kalau pemupukan nanti enggak digali tapi ditabur langsung kemudian tutup tanah atau gimana? Iya, tutup tanah. Oke. Organiknya kebetulan kita memakainya organik casting gitu kan, yang lebih aman, sudah terfermentasi. Sudah jelas terfermentasi. Iya. Jadi pupuk organik itu sangat penting, tapi catatannya sebisa mungkin yang sudah terfermentasi. Betul. Sempurna gitu ya. Kalau pupuk kandang masih mentah malah resiko ya? Malah resiko, dia lebih rentan kena jamur. Jadi durian itu jangan tanam terus ditinggal, tapi juga perlu dirawat ya. Betul. Pemupukan intensitasnya sekitar 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Dosis rendah ya. Dosis rendah dan jangan hanya fokus pada pupuk kimianya saja. Ya. Bahan organiknya dimasukkan. Jadi asam humat itu selalu pasti dimasukkan untuk campuran pupuk kimianya, perbandingannya 5-10% dari total pupuk kimia yang diberikan. Kemudian untuk kotoran hewan itu diberikan sekitar 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Tapi diusahakan yang sudah terfermentasi sempurna. Jangan lupa cukupi airnya ketika kering. Gitu kan. Selalu jaga kelembaban.
Jadi nggak ada patokan untuk disiram berapa hari sekali itu nggak ya? Tidak ada patokan. Kalau kondisional, kalau masih lembab tidak bisa disiram. Kalau memang cuacanya terik panas gitu kan, ada usaha lain untuk melembabkan, ditutup mulsa organik gitu, rerumputan atau apalah. Menjaga kelembabannya. Iya, Jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah. betul. Oke. Kalau untuk ini itu sebenarnya menurut saya juga sudah lumayan lengkap ya dengan perawatan. Kalau detailnya, apakah durian seperti ini juga perlu disemprot atau hanya perlu pemupukan dari bawah saja? Perlu semprot. Karena pertumbuhan yang signifikan itu akan terlihat ketika hama dan penyakitnya terjaga. Yang sering terjadi di tanaman durian itu adalah diserang hama, terjadilah stagnan, lambat produksinya, tidak mencapai target gitu. Oke, jadi untuk atasnya juga disemprot untuk mengantisipasi khususnya dari serangan hama berarti. Iya, Ya? Dan kalau untuk hama berarti disesuaikan dengan kebutuhan hamanya apa. betul. Kalau untuk fungia, apakah juga ada kemungkinan seperti durian ini juga terserang dari jamur atau bakteri? Ya, sangat tinggi keserang. Lumayan. Jadi fungisida itu tetap masuk. Fungisida tetap masuk. Kalau kayak interval penyemprotan itu ada aturan pastinya nggak? Kita untuk interval menggunakan 10 sampai 14 hari untuk pencegahan. Kalau untuk pengobatan ketika sudah terindikasi ada serangan jamur atau hama yang lainnya, kita menggunakan seminggu sekali. Itu tapi pengobatan. Pengobatan ya. Kalau pencegahan 10 sampai 14 hari. Kemudian kalau untuk pengobatan 7 hari sekali. 7 hari sekali. Insek fungi. Kalau nutrisi juga ada yang disemprot juga atau tidak? Untuk nutrisi kita semprot juga. Kita untuk setiap menyemprotkan insek pasti memasukkan makro atau mikro. Jadi nutrisi atas itu tetap juga dimasukkan gitu ya. Tidak hanya mengandalkan dari bawah saja. Ya, mungkin itu ya lumayan detail. Kalau mau dibahas secara jelimet ya mungkin bisa datang langsung ke sini atau sebenarnya di sini juga menyediakan jasa pendampingan ya. Insya Allah Bisa juga. Nah, kalau mau lebih ininya ketemu ke sini langsung malah enak bisa makan durian. Kamera rolling and action. Oke, kalau tadi kan sudah mulai dari persiapan lahan, kemudian bibit, kemudian di perawatan ya. Mungkin sebagai petani pemula, saya jadi ada gambaran untuk berbudidaya tanaman. Nah, biasanya kan kita ingin cepat panen nih, ya. Iya. Misalkan 4 atau 5 tahun ini supaya bisa berproduksi itu apa yang bisa kita lakukan, Nak? Kalau untuk ngejar target 4-5 tahun itu, yang pertama kita kejar dulu target tinggi pohonnya, lebar dahannya gitu kan. Kita kebetulan di sini kita mengejar target dalam 1 bulan itu di fase vegetatif penambahan 10 cm. 10 cm. Jadi si 1 kali terubus ini 2-3 bulan kan. Otomatis 1 siklus terubus itu menambah 20-30 cm. Gitu. Jadi jangan asal pengen cepat panennya saja, Iya, tapi vigor tanamannya itu harus sudah mendukung untuk itu. betul. Ini kan kita sudah tinggi, sudah lebar dahannya, tapi belum besar batangnya. Nah, nanti di 2 tahun jalan ke 3 tahun kita pindah fasenya transisi gitu kan untuk pembesaran batang. Jadi kalau yang di 2 tahun pertama itu fokus di pertumbuhan ke atas, ke samping, kalau 3, 4 itu ke batang. Besar. Soalnya itu jadi masalah ya, hanya tinggi tapi batangnya tidak besar. Iya. Jadi kalau ada program sudah tinggi dan sudah lebar, terus pembesaran batang, ketika kita melakukan pembesaran batang, dia akan terjadi penuaan dahan. Jadi ketika fase generatifnya nanti ketemu, dia lebih cepat respon untuk bunga. Mungkin bisa di-spill-kan enggak ini cara memperbesar batangnya ya? Kalau untuk cara memperbesar batang itu kita menggunakan fosfat gitu kan, trichoderma juga gitu. Banyak sih yang kita pakai untuk membesarkan batang. Yang terutama fosfat kalium itu di 3 tahun, dari 2 ke 3 tahun itu sudah mulai masuk. Di rolling aja fosfat,
yang tinggi, bulan besok kalium Kaliumnya. yang tinggi. Kalau kondisi kering boleh N-nya ditaikin gitu kan. Kondisional sih kalau pemupukan. Tapi kalau saya. fokusnya di fosfat kaliumnya ini ya. Fosfat kalium untuk membesarkan. Oke. Dan itu fokusnya di tabur bagian bawah. Kita tabur dan Semprot. foliar juga. Oke. Jadi dua ya. Jadi kuncinya intinya batangnya itu dia jaga untuk besar dan kuat. Kalau di 2 tahun pertama itu lebih ke arah tinggi, kemudian 3, 4 itu ke arah pembesaran batang. Nah, cara untuk itu atau di fase generatif itu yang difokuskan adalah di fosfat kemudian kalium. Kalau dirasa masih sedikit kurang nitrogen ya baru ditambahkan nitrogennya gitu. Iya. Tapi yang dominan adalah di fosfat dan kalium dan ini bisa di rolling ya. Iya. Supaya nanti proses generatif dari pembungaan pembuahannya itu bisa lebih maksimal. Jadi kalau rumus kita di sini Pak, jadi di awal pertumbuhan N, P, K rendah gitu kan. Nah untuk Generatif. mendekati generatif P dan K yang naik gitu. N-nya yang rendah. Jadi yang paling utama itu di P-nya berarti ya. P-nya dari awal sampai akhir. Tinggi berarti ya. P dari awal. Jadi kuncinya adalah di P-nya jangan hanya fokus. Kalau di awal P-nya sedang gitu. Sedang. Kemudian nanti di generatif tinggi. Dan kaliumnya tinggi. Iya. Kalau di awal K-nya yang rendah. Yang rendah. Kemudian kalau di generatif N-nya yang rendah. Itu mungkin di 5 tahun berarti kemungkinan sudah bisa berbuah ya Pak? Insya Allah. Kalau ada target seperti itu insya Allah. Terakhir ini untuk jarak tanam yang mungkin ideal itu berapa ya? Untuk jarak tanam minimal 10 meter. 10 meter minimal ya. 10 meter. Kalau kurang dari 10 meter di 3 tahun, 4 tahun itu sudah berpenggangan dan akan terjadi kelembaban yang tinggi sehingga terjadi susah berbunga karena tidak mendapatkan stres. Terlalu lembab. Pencahayaannya tidak bisa maksimal. Betul. Pasti akan berdampak pada pembuahannya. Mantap ini berapa menit ya? Mungkin 20-an menit tapi saya mendapatkan ilmu yang sangat mahal. Tahunya saya bibit, yang penting beli bibit, tinggal tanam. Dah tunggu 4 tahun kita panen. Ya. Ternyata nggak sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Kalau kita ngejar target, kalau masalah cuma tumbuh pasti tumbuh gitu ya. Tapi harapannya bukan hanya tumbuh tapi hasilnya juga maksimal gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman, kita belum membahas pada fase generatif atau di pembungaan atau di pembuahannya untuk memaksimalkan itu. Tapi saat ini kita baru fokus di cara menanamnya dulu, karena kalau kita tidak perhatikan kadang kita hanya sibuk untuk menanam tapi tidak tahu yang tepat dan yang terbaik itu seperti apa. Jadi sudah dijabarkan mulai dari awal. Pertama kita untuk mengetahui datarannya seperti apa, kondisi jenis tanahnya itu seperti apa. Jadi dataran itu sangat menentukan varietas yang akan kita tanam. Yang kedua, pemilihan bibit yang berkualitas. Nah, berkualitas itu bukan melulu yang tanamannya bibitnya tinggi, kelihatan hijau itu pasti bagus, tidak. Justru menurut beliau lebih memilih untuk tanaman yang tingginya itu tidak terlalu tinggi, harus sekitar 1 meteran itu, atau lebih kecil itu. Karena nanti mungkin kelihatannya pendek, tapi ketika dia sudah beradaptasi, perkembangannya akan lebih cepat. Kemudian untuk di sini sendiri itu ada sesuatu yang menurut saya sangat bagus ya, karena bibit yang di sini itu sudah dibekali oleh beberapa unsur. Yang pertama dibekali oleh asam humat, kemudian yang kedua ada trichoderma, kemudian ada mycorrhizanya juga. Jadi itu sudah ditanamkan sejak awal, jadi ini sudah dibekali, proses adaptasinya itu insya Allah akan menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah proses penanamannya. Jadi sebisa mungkin durian itu sangat sensitif terhadap kelembaban. Jadi dia butuh akan air tapi tidak suka jenuh dengan air. Makanya kalau bisa untuk dataran yang sering menggenang itu dibuat gundukan. Tapi kalau datarannya memang jarang ada genangan ya boleh, tapi ya lebih baik tetap ada gundukannya ya. Tetap digunduk, cuma tidak terlalu tinggi, masih aman kalau yang porositas tinggi. Jadi kata kuncinya sebenarnya bukan di gundukannya tapi di airnya itu ya. Airnya, ya. Jangan sampai dia kena genangan. Oke, kemudian perawatan di lahan AAK ini sangat dirawat dengan, menurut saya sangat bagus ya. Tidak hanya memberikan unsur kimianya saja, tapi bahan organik, pupuk organik itu dimasukkan. Pemupukan dilakukan secara berkala setiap 1 bulan sekali dengan dosis rendah. Kemudian bahan organik atau kotoran hewan itu dimasukkan setiap 3 bulan
sekali. Catatannya harus memastikan bahwa kotoran hewan itu sudah terfermentasi dengan baik. Kemudian untuk asam humat atau humid asidnya itu pasti diberikan bersamaan dengan pemupukan kimia. Dosisnya adalah 5-10% dari total pupuk kimia yang diberikan. Kemudian yang kelima, kita berharap di umur 4-5 tahun itu panen. Tapi jangan hanya fokus kepada panennya saja. Kalau di sini ada rumusnya, ada strateginya. Jadi di 2 tahun pertama memang kita fokus pada pembentukan vigor untuk tanaman tinggi. Tapi nanti di tahun ketiga keempat itu fokus pada pembesaran batang. Jadi kalau di awal itu fokusnya N tinggi, P sedang, dan K rendah. Kemudian kalau di fase generatif atau 2 tahun setelahnya itu N-nya rendah, P-nya tinggi, K-nya tinggi. Dan P dan K ini nanti bisa di rolling-rolling lah, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk perawatan tidak hanya pemupukan tidak hanya dilakukan pada bagian bawah atau di dapur, tapi juga melalui spray atau foliar. Kemudian ini juga perlu dipelihara keamanannya dari serangan hama dan penyakit. Sudah sangat lengkap teman-teman. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Untuk saran saya sebelum menanam, cukupi dulu ilmunya, pilih bibitnya yang tepat, dan sesuaikan dengan kemauan tanah. Tetap semangat menanam sambil bersedekah oksigen sambil menunggu si Raja buah. Nyentak. Mantap. Ya, jadi jangan lupa, meskipun secara lahiriah kita sedang berbudidaya tanaman, tapi hakikatnya kita sedang berusaha untuk sedekah oksigen. Wah, itu nilainya luar biasa karena oksigen alhamdulillah sekarang kita bisa menghirup tanpa berbayar, dan itu dihasilkan dari tanaman-tanaman yang kita tanam. Mantap. Terima kasih. Ilmunya yang insya Allah ini sangat bermanfaat, dan semoga teman-teman yang ingin berbudidaya tanaman durian jangan asal tanam, tapi penuhi dulu ilmunya, kemudian pilih bibit yang berkualitas dan dirawat dengan sepenuh hati, dan niatkan bahwa yang kita tanam hari ini adalah untuk masa depan, dan bukan hanya hasil panennya yang kita makan, tapi oksigen yang dihasilkan dari tanaman-tanaman ini insya Allah akan menjadi amal jariah kelak kita di akhir nanti. Mungkin itu, tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.